Jadi cita-citanya sih pendeta sih. Yuk, nanti gini, kalau kamu syahadat, papa akan, bukan panggil ya, papa akan antarkan kamu ke gubernur, mantan gubernur Pak Aher. Akan papa buat pesta besar. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas kembali tentang Agustan. Tapi kali ini yang kita bahas adalah anak dari Agustan. Ya, kita akan mengungkapkan sebenarnya apa alasannya kok ini Agustan kan keras banget ya. Dia mualaf, dia jadi Islam dan keras sekali dia ketika membahas tentang Kristen dan lain-lain. Tapi kenapa nih anak kok nggak mau percaya juga seperti bapaknya? Iya kan? Kalau bapaknya itu kayak macam superpower di agamanya yang sekarang, kenapa anaknya sendiri sebenarnya nggak tertarik dengan agama itu gitu loh. Kenapa dia tidak meninggalkan Kristen dan kemudian ikut menjadi Islam sama seperti bapaknya? Ya, kita langsung aja nonton videonya dan kita akan bahas itu guys. Mari kita langsung bahas saja. Kita akan dengarkan ya videonya ya. Kira-kira videonya seperti ini. Apakah doa dari 2 juta rakyat Indonesia ini udah menggetarkan hatimu? Yuk, nanti gini, kalau kamu syahadat, papa akan, bukan panggil ya, papa akan antarkan kamu ke gubernur, mantan gubernur Pak Aher. Akan papa buat pesta besar, karena anak papa yang terhilang sudah diselamatkan. Itu kalau nanti, tapi papa yakin nak, suatu saat, entah itu setahun, 2 tahun, entah sebulan, 2 bulan ini, kamu kan udah punya keyakinan pribadi. Tidak ada seorang pun yang mempengaruhi kamu. Mungkin mama kamu, papa, itu kan idealisme kamu. Ya, nanti kamu akan menemukan di situ. Papa yakin lah itulah. Papa yakin. Seperti itu. Ya, sebelum bahas ke situ ya guys ya, kita akan coba bahas statementnya Agustan ini. Dia bilang gini, nah, jadi ada jutaan orang yang mendoakan kamu supaya masuk Islam dan kemudian dikatakan saya akan sangat senang jika kamu bersahadat. Itu karena kenapa dia senang? Karena anaknya yang terhilang sudah kembali menerima keselamatan. Nih, ini konsep Kristen loh. Konsep Kristen artinya ini. Anak yang terhilang, kemudian dia kembali lagi menerima keselamatan dan lain-lain, itu kan ada di dalam Alkitabnya orang Kristen. Jadi ketika Yesus pada waktu itu memberikan perumpamaan tentang seorang anak bungsu yang mana dia pergi karena dia menerima warisan, dia minta warisan sama bapaknya, kemudian dia foya-foya di luar sana dan ketika hidupnya udah susah dia baru keingat untuk kembali pulang. Dan bapaknya membuat pesta dan kemudian bapaknya ini senang. Dia membuat pesta karena anaknya yang terhilang sudah kembali pulang. Nah, Agustan jangan mengaburkan kebenaran sebenarnya. Mengaburkan kebenaran. Karena gini loh. Dia sendiri sebenarnya itu konsepnya Kristen tapi seakan-akan dibikin bahwa itu adalah konsep dari agamanya. Dan itu sama aja dengan halnya nggak jujur gitu. Tapi anaknya cuman senyum-senyum kayak nggak suka begitu. Bapaknya bilang gitu ya karena anaknya kayaknya lebih tahu deh. Sekarang kita akan masuk di mana bapaknya menanyakan kenapa konsep ketuhanan tentang Yesus itu bagaimana gitu. Kita akan dengar ya videonya. Seperti apa sih? Papa, jangan-jangan lihat-lihat kamu cetek, udah mulai cetek juga ini. Cetek itu apa? Dangkal. Kamu melihat Yesus itu sebagai apa sih? Nggak bakal papa kejar. Nggak. Papa hanya tanya, kamu berjawab, sudah. Nggak bakal kejar, kenapa kamu percaya gini-gini, nggak. Papa pengen tahu sih, maksudnya pandangan kamu tentang Yesus itu seperti apa sih? Seperti apa gimana nih? Loh iya, enggak. Posisinya dia itu Tuhan, manusia, 100% Tuhan, 100% manusia, juru selamat, atau apa? Yang ada di pola pikiran kamu tuh sekarang apa? Ya papa nggak akan mengejar. Gini-gini nanti kamu, ya nggak enak lah kan. Apa sih? Cuma itu aja. Gitu. Masih 100% Tuhan. Terus, ketika dia disalib, Sama, tetap menganggapnya masih 100% Tuhan. berarti waktu antara disalib
Loh, disalib kan kelihatan tuh manusianya, masa kan Tuhan juga? Kan 3 hari setelah itu kan dia bangkit lagi. Hahaha, ini pinter nih, cerdas nih anak ini. Jadi gini loh guys, sebenarnya jawaban dari anak ini simpel banget. Dari anaknya Agustan ini simpel banget. Ketika ditanya, kenapa kok kamu masih percaya Yesus itu Tuhan? Bukankah ketika disalib itu udah kelihatan itu bahwa dia ini adalah manusia saja? Tapi jawabannya simpel. Loh, tapi kan 3 hari setelah itu dia bangkit. Nah, ketuhanan Yesus salah satunya dibuktikan dengan dia bangkit dari kematian. Loh, kok bisa itu membuktikan bahwa Yesus Tuhan dia bangkit dari kematian? Iya, saya akan membahasnya nanti, teman-teman jangan pindah dulu. Kita dengar lagi ya statement dari anaknya Agustan. Ya kalau 3 harinya. Maksudnya kalau pada waktu disalib itu loh. Iya, masih tetap ngeliatin Tuhan. Iya, jadi bagaimanapun juga dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan karena kebangkitannya. Kita akan lihat, kita akan bahas bagian ini secara mendetail. Kita langsung gas saja guys. Kita coba bahas langsung. Saya mau mengajak kita untuk melihat dalam Roma 6 ayat yang ke-9. Di sini katakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi jelas bahwa Yesus itu ketika dia bangkit, dia tidak mati lagi. Dan inilah yang membedakan dengan Lazarus. Kalau kita lihat ya, Lazarus tuh sebenarnya sama-sama bangkit guys. Mari kita akan lihat ya, coba di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 43 dikatakan, dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Kalau kita lihat lagi di ayat selanjutnya, di ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Di sini sudah jelas bahwa Lazarus dia bangkit. Dia bangkit dari kematian dan masih banyak lagi orang yang bangkit. Seperti anak janda Sarfat, anak janda Nain, Dorcas dan masih banyak lain di mana mereka bangkit. Tapi sebenarnya apa yang membedakan antara kebangkitan mereka dengan kebangkitan dari Yesus ini? Sampai anaknya Agustan itu tahu bahwa kebangkitan Yesus itu sebenarnya mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah Tuhan. Perbedaannya di bagian mana? Kan sama-sama bangkit gitu. Bahkan adik saya itu pernah bangkit dari kematian. Dia pernah sempat mati begitu, tapi beberapa detik kemudian atau beberapa menit dia hidup lagi. Dia bangkit. Tapi yang membedakan apa guys? Apa yang membedakan antara kebangkitan Yesus dengan kebangkitan yang lain? Kebangkitan yang lain ketika mereka bangkit, mereka mati lagi. Mereka tidak mengalahkan maut. Mereka dibangkitkan dan kemudian mereka pada akhirnya, pada waktunya mereka mati lagi. Berbeda dengan Yesus seperti yang dikatakan dalam bagian ini tadi. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting dan mendasar dalam kekristenan. Bahwa Yesus itu tidak mati lagi dan dia masih hidup sampai detik ini. Suatu saat nanti ia akan datang kembali untuk menjemput kita dan mengubah kita dalam sekejap mata. Dari yang tubuh jasmani ini menjadi tubuh kemuliaan yang baru. Dan kebangkitan Yesus itu adalah menjadi kebangkitan yang pertama di mana dia bangkit dan dia tidak mati lagi. Sampai sini kita harus tahu ya, bagaimana kebangkitan Yesus itu mujizat yang luar biasa yang tidak pernah dialami siapapun, termasuk Lazarus dan kawan-kawannya. Nah, tapi kalau begitu pertanyaannya sebenarnya Henok, Elia itu lebih hebat daripada Yesus, iya kan? Karena Henok, Elia dia naik ke surga tanpa mengalami kematian. Yang menjadikan ini berbeda adalah bagian ini teman-teman. Kita lanjut aja, kita akan bahas di dalam 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dikatakan mematahkan kuasa maut. Henok dan juga Elia, mereka tidak pernah mengalahkan dan mematahkan maut.
Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengalami yang namanya kematian. Jadi sebenarnya kehebatan Henokh dan Elia bukan hebat karena bisa mengalahkan maut, tetapi mereka tidak berhadapan langsung dengan maut. Karena kasih karunia Tuhan mereka diangkat. Tapi Yesus dia mati tetapi dia bangkit lagi. Ini sebenarnya menggenapi nubuatan yang ada di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 ya, dikatakan di sini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, kalau maut dikeremukkan kepalanya berarti dia sudah kalah dan dia tidak memiliki kuasa kembali atas peran keturunan dari perempuan ini. Tapi keturunan dari ular ini akan mematok tumitnya. Tumitnya itu ya nggak akan sampai mati gitu loh. Itulah kenapa kalau kita lihat bagaimana Yesus mati 3 hari doang, itu sama seperti diremukkan tumitnya. Kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia membuktikan bahwa dirinya di sini adalah Tuhan. Luar biasa banget ya. Jadi terungkaplah bahwa alasan kenapa anak Agustan itu nggak pernah mau untuk pindah sama kayak bapaknya. Karena dia tahu siapa yang dia percaya. Karena dia tahu bahwa Yesus bangkit dan tidak mati lagi. Dan kalau seandainya nih video ini anaknya Agustan dia nonton, saya terus berdoa supaya imanmu tetap kuat. Kamu sudah di jalur yang benar. Yesus yang kamu percaya dia bangkit dan tidak mati lagi. Seandainya Yesus dia bangkit dan Yesus mati lagi, saya juga tidak akan percaya dalam iman Kristen. Saya pasti keluar udah lama. Tapi karena saya yakin Yesus sang Tuhan itu, karena dia bangkit dan tidak mati lagi. Dia naik ke surga dan suatu saat akan datang kembali untuk menjemput kita semuanya. Dan ini adalah jelas. Dan ini adalah jelas membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Kita langsung dengar aja penutup dari videonya anaknya Agustan ini ya. Mari kita lihat. Menjadi pribadi yang lebih baik aja, nggak usah banyak marah-marah. Terus ya tetap sama agamanya papa aja, gitu aja. Cita-citanya ada banyak. Sebenarnya ada salah satunya pengen jadi pelayan Tuhan aja pokoknya. Jadi cita-citanya sih pendeta sih. Enggak. Biar aku bisa apa? Menceritakan tentang firman Tuhan ke banyak orang. Itu aja sih. Ya oke ya guys ya, keren banget ya. Dimana dia ingin jadi pendeta, dia nggak trauma, papanya udah pernah pindah. Itu kan kecewanya bapaknya. Tapi ternyata kekecewaan bapaknya tidak nular sama anaknya. Dan ini luar biasa. Kejar terus cita-citamu, karena ketika kamu jadi pendeta itu bukan pilihanmu sebenarnya. Karena Tuhan yang panggil kamu untuk melayani Tuhan. Beritakan kebenaran yang benar ya. Bukan beritakan kebenaran yang dipleset-plesetin sama kayak bapakmu. Oke. Oke, terima kasih. Ini saja komentar saya. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all guys.